Yang gampang, yang tersedia dan sering digunakan itu ya memang fosfor sih. Kalau kita mau pakai deuterium, apa deuterium itu? H. Ya, H tapi 3. Eh, Apa sih berat atomnya itu 3 itu loh. Ya kan? H itu kan biasanya 2, tapi ini yang 3. Tahu C yang C itu berapa bilangan molekulnya ya? 14 kalau nggak salah ya. 14 apa 12? Saya nggak apa. Tapi C itu juga ada yang lebih besar gitu, lebih berat. Tapi itu jarang. Masalahnya kan pertanyaannya yang bisa untuk sebenarnya C dengan H itu juga bisa ya. Tapi yang paling sering digunakan itu yang fosfor ya, fosfatnya. Itu kan pokoknya yang hmm, semua yang ada di dalamnya itu yang bisa diganti dengan radioisotop itu bisa digunakan ya. C tadi kan juga bisa, H juga bisa, tapi memang biasanya yang ketersediaannya paling gampang itu yang P ya. Oke, yang lain sudah jelas berarti. Oke, jadi highlightnya apa? Highlightnya adalah teknik-teknik untuk berbasis asam nukleat dan protein itu kan biasanya digunakan untuk tidak hanya memisahkan, ya ada yang digunakan untuk memisahkan, ada yang digunakan untuk identifikasi, begitu kan ya. Kalau untuk memisahkan di teknik elektroforesis. Elektroforesis itu bisa untuk DNA, bisa untuk protein, gitu kan ya. Bisa juga untuk RNA, ya. Matriksnya nanti akan berbeda-beda. Kalau untuk DNA itu agarosa, untuk protein itu poliakrilamid gelnya, ya kan? Yang jelas, matriks-matriks itu akan memiliki pori-pori membran, pori-pori di dalam matriksnya, di dalam gel, ya. Jadi biasanya kan elektroforesis itu ada pemisahan berdasarkan ukuran molekul, ya, dengan bantuan tenaga listrik. Jadi siapa yang gerakannya paling jauh? Yang gerakannya paling jauh itu adalah yang ukurannya lebih kecil, ya. Ibaratnya, jadi kenapa dia lebih jauh? Karena kan kalau lebih kecil dia lebih lincah, bisa nyelip-nyelip di antara pori-pori matriks, ya. Ibaratnya kalau kita lomba lari gitu misalkan di kelas, tapi kelas itu kan banyak kursi-kursinya nih, ya kan? Dari depan sampai belakang. Siapa yang paling kenceng? Mungkin bukan kecepatan larinya, tapi kemudahan dia nyelip-nyelip di antara sela-sela kursi. Kursinya nggak, syaratnya kursinya nggak boleh dipindah gitu kan. Karena kan kayak di gel itu kan matriksnya itu pasti pori-porinya nggak bisa dipindah juga gitu kan. Kalau saya mungkin nggak bisa nyelip-nyelip, jadi saya tertahan lebih lama untuk nyelip-nyelip. Tapi yang badannya kecil kayak ada langsi-langsi itu bisa cepet aja dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang sama itu bisa lebih cepat, bisa sampai belakang kelas karena dia lebih mudah nyelip-nyelip di antara pori-pori gel. Kayak gitu ya. Nah, tadi dengan bantuan tenaga listrik. Kalau nukleotida DNA dan RNA, muatannya apa? Ada yang tahu? DNA dan RNA muatannya apa? Kita lihat lagi nukleotida. Nukleotida itu urutannya apa? Susunannya apa? Ada basa nukleotida, ya kan? Basa nukleotida itu bisa purin, bisa pirimidin. Ada N di sana. N itu kan 1+, ya kan? Parsial 1+. Kemudian ada gula. Gula itu kan tidak bermuatan. Ada fosfat. Fosfat itu PO4 3 minus apa? Ya minus, tapi 3 minus apa 4 minus? 3 minus apa 2 minus? 3 minus ya.
Ya, berarti kan kalau di bahasa purin pirimidinnya ada satu N itu 1+, tapi fosfatnya itu gugusnya 3-, berarti kan muatan keseluruhannya 2-. Pak. Nah, kalau 2- secara keseluruhan berarti nukleotida baik DNA maupun RNA itu muatannya negatif. Jelas ya? Jadi kalau kita pisahkan dengan bantuan tenaga listrik, berarti muatannya negatif, dia akan tertarik ke kutub Positif. positif. Paham ya? Jadi DNA RNA kan bentuknya sama linear soalnya kan ya. Katakanlah untegan tadi DNA gitu kan, tapi tetap aja nanti dia linear juga, ya kan? Kemudian hmm, muatannya sama-sama negatif, tinggal ukurannya yang berbeda. Sehingga nanti ketika kita pisahkan dengan elektroforesis, pergerakan dari nukleotida itu, kalau mau DNA atau RNA gitu ya, tergantung sampel kita, itu hanya akan ditentukan oleh ukurannya. Yang ukurannya paling jauh apa dekat tadi? Paling jauh. Paling jauh. Betul. Paham ini teman-teman? Ya. Nah, bagaimana dengan protein? Ingat kembali bahwa protein itu adalah polipeptida. Dia terdiri dari banyak susunan asam amino, ya kan? Asam amino satu dengan yang lainnya. Ingat dulu waktu biologi sel, asam amino itu hanya ada 20, tapi ada golongan asam amino yang muatannya negatif, ada yang golongannya asam amino yang muatannya positif, ada yang tidak bermuatan, ya. Nggak perlu dihafal, saya juga nggak hafal. Terus muatannya si asam amino itu, muatannya si protein itu apa? Muatan protein itu merupakan penjumlahan dari muatan masing-masing asam amino penyusunnya. Kita kan tidak bisa pastikan toh. Berarti antara satu protein dengan protein yang lain itu muatannya pasti akan berbeda-beda. Ya kan? Bentuknya protein juga berbeda-beda. Ingat dulu waktu biologi sel kita belajar ada untuk protein bisa bisa menjalankan fungsinya, maka dia akan me- apa ya membentuk konformasi yang sesuai gitu kan ya, struktur kuaternernya ya. Protein polipeptida ada yang struktur primer yang lurus, kemudian struktur sekunder ya kan, alfa beta sheet, kemudian struktur tersier yang semakin melungker-melungker itu, misalkan yang struktur kuaterner antara satu subunit dengan subunit lainnya. Kalau misalkan dia terdiri dari lebih satu subunit, ya kan? Nah, bagaimana dengan itu? Kemudian berarti protein itu ukurannya juga, bentuknya juga berbeda. Mungkin dalam satu ukuran yang sama, ada protein yang bentuknya kompak, ada protein yang bentuknya kompak, ada protein yang bentuknya lebih meruah ini. Padahal ukurannya sama. Kenapa? Karena dia interaksi jadi dari asam amino satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ya kan? Kan bisa tahu. Jadi, meskipun ukurannya sama, yang satunya lebih kecil karena dia kompak, yang lebih besar karena dia meruah, tidak banyak interaksi yang terjadi. Akibatnya apa? Pada waktu yang sama, meskipun ukurannya sama, protein yang ukurannya lebih kecil ini karena dia lebih kompak ini, dia lebih mudah nggak melewati pori-pori membran, pori-pori matriks. Lebih mudah toh. Berarti nanti hasil akhirnya yang ukuran apa bentuknya lebih kecil ini dia akan paling jauh dibandingkan yang lebih besar ini. Ya kan? Berarti tadi protein ada kendala, ukurannya beda,
muatannya berbeda, bentuknya juga berbeda. Ya kan? Kalau kita akan memisahkan protein dengan elektroforesis karena 3 faktor yang berbeda ini kita akan kesulitan. Kalau kita mau memperhatikan gitu ya, nggak bisa dong apel dibandingkan dengan anggur. Apel ya harus dengan apel. Apel yang sama harus dengan apel. Apel, misalkan apel Malang ya harus dengan apel Malang dong. Gitu kan ya. Nah, terus bagaimana untuk memisahkan protein? Kita harus membuat beberapa parameter menjadi sama terlebih dahulu. Kemudian biasanya diberi perlakuan dengan SDS. SDS sodium dodesil sulfat. Sodium itu Na itu 1+ ya. Dodesil itu tidak ada muatannya, sulfat 2-. Hasil akhirnya kan minus, 1- muatan dari SDS itu. Ya kan? Nah, berarti muatan keseluruhan dari SDS itu 1-. Protein itu diberi perlakuan dengan S. Berarti SDS itu muatannya minus, negatif, sehingga protein akan diselubungi dengan muatan negatif, sehingga dia akan menjadi muatan negatif. Karena sama-sama memiliki muatan negatif, yang memiliki muatan yang sama berarti dia akan tolak-menolak. Gitu kan ya? Berarti protein itu yang awalnya bisa melungker, ini ketarik ke sini karena ada interaksi, ini ketarik ke sini karena ada interaksi. Jadi karena sama-sama muatannya, akhirnya dia tolak menolak, akhirnya dia lurus. Paham sampai sini? Berarti protein itu tadi muatannya sudah makan, sama-sama negatif. Bentuknya sudah disamakan juga, sama-sama lurus karena sudah tolak menolak tadi. Sehingga tinggal ukurannya yang berbeda, sehingga hanya satu parameter berupa ukuran yang berbeda. Barulah kita bisa lakukan elektroforesis untuk memisahkan protein itu, hanya berdasarkan ukuran saja. Pada akhirnya, protein itu tadi bermuatan negatif, sehingga dia akan ditarik ke kutub positif. Paham sampai sini? Jadi nanti pada saat praktikum Anda harus nggak perlu dihafal merah itu positif apa negatif, hitam itu positif atau negatif, tergantung settingannya ya. Karena bisa saja instrumen yang satu mau dibentuk merah atau merah, pokoknya kalau yang satunya merah di sini sama dengan merah yang di sana. Tidak perlu dihafal positif negatifnya yang mana. Tapi Anda harus tahu, ingat prinsipnya bahwa elektroforesis DNA dan protein yang sudah diberi perlakuan dengan SDS itu keduanya akan ditarik ke positif. Jadi nanti ketika Anda loading, Anda masukkan sampel DNA, RNA, atau protein ke dalam sumuran sebelum dilakukan elektroforesis, sebelum di running elektroforesisnya, Anda harus pastikan bahwa mereka itu akan ketarik ke posisinya, jangan sampai keliru. Misalkan naruhnya ini kutub negatif tangan kiri saya, ini kutub positif tangan kanan saya. Berarti sumuran itu letaknya di tangan kiri yang negatif atau yang kanan positif. Sumuran itu letaknya di yang negatif. Kenapa? Karena dia bergerak tarik ke kutub. Kalau Anda taruh di kutub positif kan ini negatif. Gelnya ini sumurannya dia akan hilang ke keluar dari gelnya karena dia akan ditolak kutub negatif. Paham ya? Betul. Oke. Plotting. Plotting itu mau floating plot, noten plot, resin plot itu kan tinggal uh, sampelnya yang berbeda. Tapi tentu matriks yang digunakan juga beda, tekniknya juga agak sedikit berbeda. Plotting itu
ditujukan ketika kita mau melakukan deteksi. Kenapa harus diplotting? Karena kalau kita pakai gel, gelnya itu tidak kuat, tidak tahan lama, dia rapuh. Bayangkannya kayak agar-agar, kayak jelly gitu ya. Bisa nggak disimpan lama di luar, tidak ada wadahnya? Ya pasti akan rusak, ya kan? Sehingga harus kita plotting. Plottingnya pakai apa? Kita maksudnya kita pindahkan DNA, RNA, sudah kita elektroforesis itu kan semi permeable. Untuk apa? Biar dia lebih mudah kita handle. Tuh. Nanti barulah kita deteksi. Deteksinya pakai apa? Kalau DNA RNA pakai prinsipnya hibridisasi, ya kan? Hibridisasi itu kan prinsipnya sebenarnya hanya ingat bahwa komplementari nukleotida, ya kan? Bahwa A itu akan komplement dengan T, G pasti akan komplement dengan C. A dengan T membentuk berapa ikatan hidrogen? Masih ingat? A dengan T berapa ikatan hidrogen? Dua ikatan hidrogen. Sementara G dengan C berapa ikatan hidrogen? Pintar, tiga ikatan hidrogen. Makanya kan nanti kalau kita punya GC konten yang lebih banyak dibandingkan AT, maka akan membutuhkan energi yang lebih besar untuk memutus ikatan tersebut. Karena GC diikat oleh tiga ikatan hidrogen dibandingkan AT yang hanya dua ikatan hidrogen. Ya, jadi nanti yang penandanya tadi kan hibridisasi tekniknya, tinggal diberi tanda. Makanya tadi dikatakan sebenarnya kan nukleotida pendek tapi yang diberi penanda. Jadi ya biasanya yang berpendar ya. Protein itu digunakan prinsip antigen antibodi. Jadi protein yang akan kita deteksi itu kita anggap sebagai antigen. Jadi kita harus punya antibodi antigennya tadi, gitu ya. Kalau kita mau deteksi keberadaan protein. Nah, tapi kalau misalkan kita mau memisahkan protein tadi, kalau kita beri perlakuan SDS, artinya apa? Artinya berarti kan protein itu tadi sudah rusak, ya kan? Itu kalau kita hanya ingin melakukan pemisahan protein hanya untuk tujuan analisis saja. Jadi kita rusak tidak masalah, rusak dalam tanda kutip, karena kan ketika kita sudah beri perlakuan dengan SDS, maka kan sudah berubah, muatannya berubah, strukturnya berubah, sehingga kan dia tidak bisa me, uh, apa namanya me, menjalankan fungsinya kembali. Gitu ya, ingat lagi bahwa fungsi tadi itu, fungsi protein itu ditentukan oleh strukturnya, itu kan ya. Ingat prinsip kunci gembok ya. Kalau gemboknya itu, ya kuncinya bisa bekerja. Tapi kalau gemboknya misalkan kena panas, meleleh gitu ya, berubah bentuknya, ya kuncinya tidak akan bisa berfungsi. Gitu kan ya. Nah, pada satu saat bisa saja kalian akan membutuhkan pemisahan protein, tapi nanti protein yang sudah dipisahkan itu akan digunakan untuk analisis lebih lanjut terkait aktivitasnya. Nah, pada kondisi yang seperti itu kita tidak bisa menggunakan elektroforesis protein yang biasa pakai SDS tadi. Ya, tapi untuk elektroforesis yang protein yang hanya kita pisahkan, tapi kita ingin menguji aktivitasnya, berarti kita harus memperoleh protein dalam keadaan natifnya, dalam keadaan aslinya. Nggak boleh kita beri perlakuan dengan SDS. Nanti kalau seperti itu, berarti kita gunakan parameter PI.
P kecil, I-nya besar, kayak pH gitu nulisnya, tapi ini PI. Ya, jadi isoelektrik. Jadi nanti ya berarti pergerakannya tidak hanya berdasarkan ukuran, tapi juga bentuk dan muatan. Oke. Nah, baru dari situ kalau sudah dipisahkan, nah itu bisa kita ambil, kemudian kita bisa uji aktivitas, misalkan kayak gitu. Oke ya. Jadi sebenarnya teknik plotting prinsipnya seperti itu. Dan elektroforesis, hibridisasi juga seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Bagaimana dengan PCR? Kalau PCR itu adalah teknik amplifikasi DNA berdasarkan apa ya, replikasi DNA tapi dilakukan in vitro, di luar sel. Ya kan? Nah, pada kondisi itu eh, kalau saya ngeblank. Pada kondisi itu berarti kita akan butuh bahan-bahan yang memang dibutuhkan seperti halnya ketika kita melakukan uh, replikasi DNA. Gitu kan, kita akan butuh DNA polimerase, ada primer, gitu kan ya, dan ada DNTP. DNTP itu apa? DNTP itu maksudnya ATGC-nya itu loh, bahan bakunya tadi. Ya, primer ya kita bisa sintesis di luar. Itu harus spesifik ya. Ada kalau terlalu pendek nanti dia nggak spesifik. Kalau terlalu panjang nanti dia tidak bisa bekerja pada suhu sekitar 95 72 gitu ya. 65 untuk annealing gitu ya. Karena akan membutuhkan waktu suhu yang lebih uh, tinggi lagi gitu ya. Jadi dan akan membutuhkan waktu yang lama tidak efektif gitu ya. Untuk DNA polimerase itu nanti tidak digunakan DNA polimerase pada manusia, misalkan meskipun itu sampelnya dari manusia. Kenapa demikian? Karena kalau DNA polimerase suhu manusia itu dia kan enzim ya, enzim itu kan protein. Protein itu kan dia tidak stabil terhadap pemanasan. Kalau protein-protein itu diambil dari manusia, berarti kan dia optimalnya pada suhu tubuh kita sekitar 37 derajat Celcius. Berarti tidak mungkin pakai DNA polimerase dari manusia. Karena pada saat PCR nanti kita akan membutuhkan, kita akan menggunakan suhu yang cukup tinggi. Untuk denaturasi itu suhunya 95, gitu ya. Untuk annealing sekitar 40, 50, 60. Untuk elongasi sekitar 70. Itu kan? Berarti kan semuanya di atas suhu tubuh. Nanti bisa rusak, tidak akan bisa bekerja. Sehingga kita gunakan tag DNA polimerase. Yaitu tag DNA. Tag itu adalah Thermophilus aquaticus. Dia organisme yang hidup pada suhu tinggi, sehingga dia tidak akan rusak ketika campuran itu dipanasi pada suhu 95 derajat Celcius untuk proses denaturasi. Ya. Jadi PCR itu fungsinya apa sih? PCR itu fungsinya untuk memperbanyak bagian nukleotida yang ingin kita deteksi. Kenapa seperti itu? Kalau kita mau melakukan deteksi, gitu ya, itu kan kalau Anda belajar kimia analisis, itu ada limit of detection, ya kan? Kalau jumlahnya kurang dari itu tidak bisa kita deteksi karena DNA ukurannya sangat kecil, cuma sedikit juga, itu tidak bisa kita deteksi langsung. Sehingga kita perlu perbanyak terlebih dahulu kalau kita mau mendeteksi keberadaan nukleotida tersebut. Oke? Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Sebenarnya itu sih inti dari analisis berbasis asam nukleat dan protein yang kita sudah pelajari. Ada yang mau tanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Halo? Sudah, Bu, sudah jelas. Ya, semoga sudah jelas nanti bisa diaplikasikan di eh, akan bisa diaplikasikan di ilmu kefarmasian kita. Gitu ya. Oke, nanti pada saat praktikum Anda bisa pelajari lebih detail lagi terkait dengan teknik. Oke, terima kasih. Kalau gitu tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri diskusi kita pagi hari ini. Jangan lupa nanti jam 12.30 presensi aja. Ya.